A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mau'izah al-hadiyatu wa thalathun. Yaqulu Allah ta'ala ya ibna Adam biqadri mailika ila dunya wa mahabbati min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubba dunya fi qalbin wahidin abada. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mau'izatu utawi iki iku pitutur al-hadiyatu wa thalathuna kang kaping 31 yaqulu dawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ya ibna Adam he anak turune Nabi Adam biqadri mailika kelawan kira-kirane condong siro ila dunya maring dunya wa mahabbatilan kira-kirane demen ing ingsun min qalbika saking ati siro fa inni krono sak temene ingsun ikulah ajma'u ora bakal ngumpulake sapa ingsun hubbi ing demen ing ingsun wa hubbat dunya lan demen ing dunya wa hubbat dunya lan demen ing dunya fi qalbin ing dalam ati wahidin kang siji abadan ing dalam saklawase. Seperti yang kemarin dijelaskan bahwa Allah Ta'ala tidak mungkin mengumpulkan dua cinta di dalam satu hati, yakni antara cinta kepada Allah dan juga cinta terhadap dunia. Kalau di dalam hati kita ada cinta kepada Allah, maka tidak mungkin kita cinta terhadap dunia. Tapi kalau kita ini di dalam hati ada cinta kepada Allah, maka otomatis tidak ada cinta terhadap dunia di dalam hati kita. Ya bena Adam, hai anak turun Nabi Adam, tawarra' wiraiyo sapa sira, wiraiyo sapa sira, ta'rifni mongko ngerti sapa sira ing ingsun. Kalau kita pengen tahu zatnya Allah Ta'ala, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah berwirai. Wirai yakni menjaga diri dari perkara yang haram ataupun perkara yang syubhat, perkara yang tidak jelas halal atau haramnya. Watajawwa' lan luweyo sapa sira, luwe lapar, luweyo sapa sira, berlaparlah sapa sira. Taroni moko bakal ningali sapa sira ing ingsun. Kita ini bisa melihat, bisa terbuka matanya tentang zatnya Allah. Itu bisa didapatkan dengan cara kita ini tidak terlalu berlebihan dalam memakan sesuatu, bahkan dalam keadaan lapar. Begitupun ilmu itu bisa begitu mudah masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam ingatan kita ketika kita ini tidak terlalu kenyang. Kalau kita terlalu kenyang, maka kita ini mendadak bodoh. Kita ini ketika diberikan ilmu, ketika diajarkan suatu ilmu, maka sulit untuk menyimpannya di dalam hati kita, karena tubuh kita sudah penuh dengan makanan. Watajarrod lan murnikno sapa sira, watajarrod lan murnikno sapa sira, murnikanlah li ibadati maring ibadah ing ingsun, tasil mongko bakal tumeka sapa sira ilayya maring ingsun. Kalau kamu pengen sampai derajat di sisiku, maka kamu harus memurnikan ibadah kepadaku. Ikhlaslah, murnikanlah ibadah karena Allah, maka niscaya kamu akan bisa sampai kepadaku, akan dekat denganku. Wakhlis mongko ngikhlasno sapa sira, atau murnikno sapa sira minar riyai anduh saking riya, amalaka ing amal sira, ulbiska
mongko nganggoake sapa ingsun ing sira mahabbati ing demen ing ingsun. Maka aku akan memakaikan dirimu cinta, rasa cinta kepadaku, maka akan kuberikan cintaku padamu, maka aku akan takdirkan dirimu untuk mencintaiku. Watafarragh, murnikanlah amal kita dari sifat riya, takabur, ujub ketika beramal, ketika kita melakukan ibadah, sholat, entah sedekah, entah zakat, apapun itu yang nilainya amal baik, maka murnikanlah lillahi ta'ala, bersihkanlah dari sifat riya, dari penyakit riya, sombong, takabur, dan juga ujub. Watafarragh lan ngoberno sapa sira, sempatkanlah ngoberno sapa sira li dzikri maring eling ing ingsun atau zikir ing ingsun. Azkur kamongko eling sapa ingsun ing sira inda malaikati ing dalam ngarepe malaikat. Ya bena Adam, ya anak turun Nabi Adam, fi qalbika ikut tetap ing dalam ati sira ghairullahi utawi liyane Allah. Ini teguran Allah kepada kita. Fi qalbika ikut tetap ing dalam ati sira ghairullahi utawi liyane Allah. Wa tarjulan ngarep sira ghairallahi ing saliyane Allah. Lalu ila mata tumeka maring kapan taqulu ngucap sapa sira Allahu taala ing pengucap Allahu taala, Allahu utawi Gusti Allah iku taala pangeran ingsun. Wa takhafu lan wedi sapa sira ghairallahi ing liyane Allah. Dawuhnya Allah, hai anak Adam, wahai manusia, kamu itu di dalam hatinya terdapat bukan aku, yang di dalam hatimu itu selainku. Kamu pun mengharapkan bukan mengharapkanku, aku bukan harapanmu. Yang kamu harapkan hanyalah nikmat dunia, yang kamu inginkan hanya dunia, yang ada di dalam hatimu hanya dunia. Dan kamu yang kamu takuti bukanlah Allah, bukanlah aku, tapi yang kamu takuti adalah makhlukku atau manusia, orang lain. Lalu sampai kapan kamu itu mengucapkan bahwa Allah adalah Tuhanku? Apakah pantas kita ini mengucapkan bahwa Allah adalah Tuhanku, sedangkan di dalam hati kita ini isinya bukan Allah? Bahwa kita ini tidak takut ke Allah, takutnya hanya ke makhluk. Bahwa yang kita tuju bukan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tujuan kita ibadah karena takut ditegur oleh pengurus, karena takut ditegur oleh orang lain. Lalu sampai kapan kita ini mengucapkan bahwa Allah adalah Tuhanku, Tuhanku hanyalah Allah? Apakah pantas ketika hati kita itu seperti itu, selain Allah yang ada dalam hati kita, tapi lisan kita mengucapkan bahwa Allah adalah Tuhanku? Itu sangat saling bertolak belakang. Kalau memang hati kita takut kepada Allah, di dalam hati kita hanya ada Allah, bahwa yang kita harapkan adalah Allah, maka buktikanlah bahwa kita beribadah kepada Allah. Maka pantas kita mengucapkan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Tapi kalau hati kita selain Allah, yang kita harapkan bukan Allah, yang kita harapkan hanya dunia, yang di hati kita hanyalah dunia, makhluknya Allah, yang kita takuti hanyalah manusia, maka kita tidak pantas mengucapkan bahwa Allah adalah Tuhanku. Ini dawuhnya Allah Ta'ala menyindir kita. Bahwa ketika hati kita ini isinya bukan Allah Ta'ala, kita tidak takut kepada Allah, kita takut kepada makhluk kita, yang kita harapkan bukanlah Allah Ta'ala, maka kita ini sama saja tidak menganggap bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhan kita. Kalau memang Allah adalah Tuhan kita, maka tanamkan di dalam hati kita bahwa betul sekali yang di dalam hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktikan bahwa yang kita harapkan adalah Allah Ta'ala, bahwa kita ini takut kepada Allah, bukan kepada makhluk. Buktikanlah dengan cara kita beribadah, murnikan untuk Allah Ta'ala.
Setiap apa yang kita lakukan tujuannya lillahi ta'ala. Ketika kita menjauhi maksiat, kita takut kepada Allah. Ketika kita beramal, kita takut kepada Allah. Tujuannya lillahi ta'ala, murni ikhlas. Maka pantas bagi kita sebagai hambanya Allah mengaku bahwa kita ini adalah hambanya Allah, bahwa Allah adalah Tuhan kita. Walau arafta, lalamun ngerti sapa sira haqqon ing barang kang hak, lama hammaka mongko yaktine ora mrihatinake ing sira sapa ghairullahi saliyane Allah. Walam takhaf lan ora wedi sapa sira illallah angin ing Allah. Walam taftur lan ora ngendoake sapa sira lisanaka ing lisan sira an dzikrillahi saking zikir ing Allah. Kalau kamu tahu, kalau kamu mengetahui barang yang hak, maka selain Allah tidak ada yang memperhatikan kamu, tidak ada yang prihatin terhadapmu, dan kamu tidak akan takut kepada selain Allah, dan kita hanya takut kepada Allah. Dan kita ini tidak akan membiasakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Final istisola krono sak temene amreh tumeka ing Allah anil israri saking netepi dosa iku bi taubatil kadzibina, tetep kelawan kaya taubate wong kang padha goroh. Karena kita berharap supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bersamaan dengan itu kita juga melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Kita tuh ngakunya taubat terus, tapi terus kemaksiatan pun kita lakukan. Maka kita ini dinilai bitaubatil kadzibin, seperti halnya taubatnya orang-orang yang pembohong. Jadi taubat kita itu tidak dinilai jujur, penuh dengan kebohongan. Taubat kita tidak akan diakui, taubat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bani Adam, ya anatur Nabi Adam, lau khifta lamun wedi sapa sira minan nari saking neraka, kama khifta kaya oleh wedi sapa sira minal faqri saking fakir. Seandainya kamu takut kepada neraka, itu sama halnya seperti kamu takut kepada kefakiran. Ketika kadar ketakutanmu itu sama, kadar ketakutan kita terhadap neraka itu sama dengan kadar ketakutan kita atas kefakiran di dunia, maka la agnaituka mongko yaktine bakal nyugihake sapa ingsun ing sira min haitsu la tahtasib, min haitsu la tahtasib saking arah-arah ora nyono sapa sira. Doanya Allah Ta'ala, ketika kita takut terhadap api neraka itu sama dengan kita takut ketika kita fakir, kadarnya itu, maka Allah Ta'ala akan memberikan kekayaan kepada kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Kita menyangka bahwa kita akan kaya dengan usaha kita, dengan perusahaan A, maka Allah akan memberikan kekayaan lewat jalan lain yang tidak kita sangka-sangka. Kadang memang rezeki itu min haitsu la yahtasib. Ini kalau kita ini takut terhadap neraka, takut terhadap marahnya Allah, siksanya Allah, kadarnya sama dengan takutnya kita atas kefakiran, atas kemiskinan. Kita ini nggak mau kan jadi orang miskin. Kalau kadarnya, kadar ketidakmauan kita atas kemiskinan tadi itu sama dengan kadar ketakutan kita atas masuk neraka, maka Allah akan memberikan kepada kita suatu kekayaan yang tidak kita sangka-sangka datangnya. Jadi kasarannya apa? Kasarannya Allah akan memberikan kenikmatan kepada kita berupa rizki yang sungguh banyak dengan cara surprise. Kalau kita sudah tahu jalannya kan biasalah,
Kita usaha A, hasilnya dari A sudah biasa, sudah pasti. Tapi kalau memang kita usahanya A, ternyata rizkinya datangnya dari arah B dan lebih banyak, itu kan kita lebih excited, kita lebih kita lebih senang, lebih bahagia. Lah itulah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat api neraka, takutnya kita terhadap neraka sama seperti takutnya kita terhadap kefakiran atau kemiskinan. Ya bena Adam, ya anak turun Nabi Adam, walau rohibta lan lamun demen sapa sira fil jannati ing dalam swarga, kama targhabu kaya oleh demen sira fid dunya ing dalam dunia. Seandainya kamu itu mencintai surga seperti halnya kamu mencintai dunia, as'aduka mongko bakal mbejoake sapa ingsun ing sira fid dharaini ing dalam dunia lan akhirat. Ketika kamu itu mencintai surga seperti kamu mencintai dunia, maka aku akan memberikan kamu sebuah keberuntungan, yakni keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi kita ini jangan mencintai dunianya saja, tapi cintailah akhirat. Jadi kita kadarnya misalkan 100% kita cinta terhadap dunia, maka kita harus mengusahakan bagaimana cinta kita terhadap akhirat itu juga 100% juga, gimana pun caranya. Tapi ingat bahwa ketika hati kita itu sudah cinta terhadap akhirat, maka cinta terhadap dunia itu akan hilang. Jadi orang itu awal itu cinta terhadap dunia, ketika dia mengusahakan supaya dia bisa cinta terhadap akhirat, ketika berhasil sukses dia cinta terhadap akhirat, maka dia tidak akan mencintai dunia lagi. Maka Allah akan memberikan sebuah keselamatan dunia dan akhirat. Itu adalah sebuah keberuntungan yang sangat luar biasa. Tapi ada hadis menarik yang disampaikan oleh baginda Nabi. Baginda Nabi itu pernah suatu saat dawuh, ditanya, menjelaskan tentang apakah kita itu harus menjual atau membuang dunia jauh-jauh dari hidup kita, lalu kita ini ambil akhirat sebanyak-banyaknya, tinggalkan dunia 0%. Apakah itu yang terbaik dari kita? Kanjeng Nabi dawuh seperti ini, bahwa baginda Nabi dawuh bahwa laisa khairukum man tarakat dunya lil akhirah walal akhirah lid dunya. Yang terbaik dari diri kamu bukanlah orang-orang yang meninggalkan dunia demi akhiratnya, bukan juga orang yang meninggalkan akhirat demi dunianya, tapi walakin khairukum man akhadha min hadhihi wa hadhihi. Tapi yang terbaik dari diri kita semua, yakni umat manusia, umat muslim, yakni orang yang mengambil dari dunia secukupnya, dari akhirat pun secukupnya. Jadi imbang-imbang saja. Kita janganlah buang seluruhnya dari dunia. Kita hidup di dunia bagaimana kalau nggak ada apa yang kita ambil? Maka ambillah dunia secukupnya. Lalu kita itu mengusahakan akhirat sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Kita ambil dua-duanya. Itu rohnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwa janganlah kita ini meninggalkan dunia 100%. Sampai 0% yang ada di dalam kantong kita. Tapi siapkanlah dunia tersebut, tunggangilah dunia tersebut. Ini daunnya Kanjeng Nabi lagi. Tunggangilah dunia tersebut agar kamu bisa sampai kepada keselamatan akhirat. Daunnya baginda Nabi, ni'mal matiyah ad-dunya. Kendaraan terbaik itu adalah dunia. Fartahilu tuballighkum al-akhirah. Maka naikilah dunia tersebut, kendarailah dunia tersebut sehingga kamu bisa sampai kepada keselamatan akhirat. Tunggangi dunianya. Kita bersedekah kepada orang lain, membuat kebahagiaan kepada orang lain, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang lain. Itu kalau bukan dunia dengan apa? Sekarang itu orang itu lebih seneng, paling seneng itu kalau dikasih uang. Sedangkan uang itu dunia. Maka ketika kita ini uangnya banyak, apakah kita harus buang? Enggak, tapi tunggangi uang tersebut untuk perkara akhirat. Apa? Kasihkan kepada orang lain, tujuannya supaya kita ini mendapatkan ridho Allah Ta'ala.
Kalau punya mobil bagus, gunakanlah untuk sebuah kemanfaatan, untuk keliling Indonesia menyampaikan makalah-makalahnya baginda Nabi, untuk dakwah. Gunakanlah mobil-mobil itu, gunakanlah perkara-perkara dunia untuk memberikan manfaat kepada orang lain dan juga manfaat kepada dirimu. Itu maksud dari baginda Nabi, ni'mal matiyah, sebaik-baiknya tunggangan atau kendaraan, yakni adalah ad-dunya. Tunggangilah dunia tersebut sehingga akhirnya dunia tersebut bisa menyampaikan kamu masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Walau zakartumuni, lan lamun nutur sapa sira kabeh ing ingsun, kama yadhkuru kaya oleh nutur sapa ba'dukum sak bagian sira kabeh ba'dun ing sak bagian kang weneh, la sallamat mongko yektine ndungaake keselamatan alaikum ing atase sira kabeh sapa malaikatu malaikat bukrotan ing dalem wayah isuk wa asyian lan ing dalem wayah sore. Walau ahbabtum, lan lamun demen sapa sira kabeh ibadati ing ibadah ing ingsun, kama tuhibbuna kaya oleh demen sira kabeh ad-dunya ing dunya, la akramtukum mongko yektine mulyaake sapa ingsun ing sira kabeh karamatal mursalina ing kaya kemuliaane pira-pira nabi kang den utus. Dawanya Allah Ta'ala, ketika kita ini sudah berhasil mencintai ibadah kepada Allah seperti halnya kita ini sekarang sedang mencintai dunia, kita cinta terhadap ibadah kepada Allah, nyembah kepada Allah, senang kepada Allah Ta'ala, itu seperti halnya kita senang ketika dapat uang. Kita sholat senang seperti halnya kita senang dikasih uang, dikasih barang gratis. Maka dawanya Allah Ta'ala, la akramtukum karamatal mursalin, maka Allah Ta'ala akan memuliakan kita seperti halnya Allah Ta'ala memuliakan para rasul. Jadi kalau kita ini di pondok tenang, ibadahnya seneng, ketika jamaah seneng, nggak harus dioprak, datang sendiri ke aula untuk jamaah. Ketika ngaji nggak usah dioprak, datang sendiri, nggak telat. Bahagianya luar biasa, senang untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut, menyembah kepada Allah. Maka Allah akan memposisikan kemuliaan dirimu seperti halnya kemuliaannya para rasul, para nabi, para rasul. Makanya saya bilang kepada teman-teman semua tuh, kalian itu harus tenang di pondok itu, tenang yang betah, karena keberadaan kalian di pondok pesantren kita ini tuh itu akan menjadi jaminan terbaik untuk kalian, untuk hidup kalian dunia dan akhirat. Semuanya yang kalian lakukan di pondok itu adalah hal positif yang nilainya itu bahkan disamakan dengan nilainya para nabi. Apa sob? Semua keilmuan syariat yang kita pelajari di pondok ini itu adalah sebuah kemanfaatan yang sangat luar biasa, yang tidak di sembarang tempat bisa kita dapatkan. Dirosah, syawir, ngaji, ditambah ngaji Quran bisa. Kita tahu sendiri, kita meyakini betul bahwa yang namanya ngaji Quran itu adalah nilai positif yang sangat luar biasa. Pondok kita, hidup kita itu akan tentram selagi di dalam rumah kita, di dalam diri kita masih tertanam, masih ada yang mau ngaji Quran. Ketika lisan kita terbiasa membaca Al-Quran, tubuh kita ini terbiasa dengan Al-Quran, maka pondasi hidup kita ini akan kuat. Kehidupan kita ke depan itu tidak akan hancur. Tidak akan hancur.
Bahkan setiap tahunnya kita mengadakan khotbil Quran. Ingat sebuah dawuh bahwa mengatakan bahwa yang namanya Al-Quran itu ketika seseorang menghatamkan Al-Quran, maka faqad udrijatin nubuwah baina jambaihi, di dalam hati yang paling dalam Allah tanamkan derajat-derajat kenabian pada diri kita. Jadi seandainya kita ini terus mengikuti kegiatan di pondok tanpa terlewat dengan kebahagiaan sangat luar biasa, maka niscaya kita ini tidak mungkin, bukan hal yang mustahil untuk kita mencapai derajat sederajat dengan para nabi. Hanya bedanya para nabi diberikan wahyu, sedangkan kita la yuha ilaihi. Kita tidak diberikan wahyu saja. Para nabi diberikan wahyu, kita tidak. Kalau derajatnya sama, kalau kita ini terus mengikuti kegiatan yang ada di pondok kita ini, makanya sangat beruntung sekali bagi kita semua masih ada di tengah-tengah guru-guru kita, masih senang ngaji, diberikan kebahagiaan berupa mondok, ngaji ilmu syar'i, itu harus bangga. Karena kalian sedang diproses untuk menjadi generasi penerus para nabi. Kalian sedang dididik untuk menjadi pengganti para nabi, yakni menjadi seorang ulama, menjadi seorang kiai, menjadi seorang alim. Maka berbanggalah, berbahagialah. Itu adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kalian dan juga kepada orang tua kalian. Jadi berbanggalah, jangan malah bersedih, justru harus berbangga. Ketika nanti tua nanti kalian akan merasakan sebuah kemanfaatan derajat seseorang ketika sudah sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu nikmat, begitu luar biasa baik, karena pengorbanan kalian jauh dari orang tua, jauh dari apa yang kalian inginkan. Sekarang kalian di pondok itu jauh nggak dari perkara yang kalian inginkan? Jauh, jelas. Pengen kalian bulan puasa sore ngabuburit, iya kan? Sore-sore di atas jembatan sama pacarnya, ya. Yuk sambil ngabuburit ngopi dulu. Kalau pengen kalian kan gitu. Nanti habis buka bareng keluarga musreng, ya boleh. Berhenti karena taraweh. Setelah taraweh musreng maning sampai sahur, ya enggak? Sahur, setelah sahur musreng maning sampai subuh. Kan kalian pengennya seperti itu. Kalau enggak nanti ya kalian pengennya tidur terus, habis subuh blek turu tangi maghrib. Setelah maghrib mangan blek turu maning tangi maghrib maning. Pengennya HP-an, main Instagram, lihat YouTube, ya kan pengennya kan seperti itu. Seandainya tidak Ramadan pun wis lah, pengennya apa, di rumah santai tiduran sambil HP-an rebahan, santai-santai, nggak sholat pengennya, nggak ngaji. Tapi kalian lawan semua apa yakni keinginan hawa nafsu kalian demi kalian itu mendapatkan ilmu yang barokah, demi kalian mendapatkan sebuah nasihat dari baginda Nabi. Kalian melakukan sesuatu yang positif di pondok kita. Lalu bagian mana dari dawuhnya Allah yang belum kita tepati kalau seandainya kalian masih betah di pondok kita ini? Lalu apa alasan untuk kita masuk ke dalam neraka? Nggak ada. Maka saya yakin betul ketika kalian itu betul-betul menjalani apa yang kalian tempuh sekarang dengan cara ikhlas, dengan cara yang baik, dibawa dengan cara berbahagia, kebahagiaan, kesenangan, tanpa kesedihan, kesadaran lillahi ta'ala,
maka saya yakin betul 100% bahwa tidak ada di antara kita yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita pasti akan masuk ke dalam surga ketika apa yang kita jalani betul-betul kita jalankan, apa yang kita tempuh betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Kalian itu hidup di pondok itu dijamin dasar hidupnya itu betul-betul sesuai dengan tatanan syariat Islam. Kalau di rumah belum tentu. Karena kalau di rumah kalian akan ketemu dengan orang desa sebelah, orang desa A, lupa kepada Allah Ta'ala, akan ingatnya terhadap perkara-perkara yang kalian sukai. Mejeng, tahu mejeng kamu? Nampang, wow wis. Nampang tuh biasanya berlaku bagi orang-orang yang wajahnya mending. Lah kalian wajahnya nggak ada mending-mendingnya, nampang apa? Nampangnya apa? Nampang siapa? Nggak ada yang lirik. Paling liriknya juga ngelirik bombastic side eyes. Ya, aduh bocah lanang lah kasih ngerti. Ngeliriknya tuh ngelirik benci. Apa sih? Sering nggak abang-abang lewat lagi nampang nih Bamba lewat terus Bambanya ngelirik tuh. Nah, itu bukan lirikan seneng, jangan GR kamu. Lirikan benci itu. Apa sih? Jadi jangan gampang GR, Bang. Apa yang kamu kira keren itu belum tentu keren bagi lawan jenis kamu. Justru kadang mbak-mbak itu ilfil ketika melihat teman-teman yang sok nampang, lamun lewat ning Bamba mesti beberes peci be. Ada nggak abang-abang gitu? Pasti kalau misalkan lagi acara apa gitu, lewat di cewek itu langsung kenapa kamu? Ake temen riake. Ada nggak? Ake beres-beres peci, beres-beres baju. Nih cuh. Saking nggak fokusnya, cuh nih raine wong. Kemukan saya ijo pisan masuk. Rasanya keren, wah beres-beres peci. Beresin sarung, wah belum rapi nih. Belum rapih nih. Beres-beres sarung maning, Sudah copot. Ada kan sing gitu, ada kan? Itu biasanya nampang itu rasanya, gua nih orang yang paling keren di dunia gitu, rasanya. Kalau Randi sih apa adanya, Randi tuh Masya Allah. Loh kalian itu, Randi itu manusia terikhlas di bumi ya. Kamu jangan salah. Jadi kalian itu harus tiru lah. Apa namanya? Tomo, Randi. Coba Randi itu ekspresinya sama aja. Ketika sedih ya begitu. Ketika senang ya begitu. Nah, ya, insya Allah senyumannya nggak kuat saya. Loh, kalau Randi ini senyumannya mengguncang dunia orang baik. Kalau kata Soekarno kan, berikan aku 10 pemuda maka aku akan guncang dunia, kan gitu ya. Tapi kalau kata saya, berikan satu Randi akan ku guncang dunia. Masya Allah. Loh, gimana? Kalau zaman dulu, kalau Randi itu hidup di zaman Jepang itu, disenyumin Randi lu nggak kabeh Jepangnya. Minggat kabeh. Karena apa? Karena terpanah. Ya Allah, Tomo ding Tommy. Kenapa kamu dipanggil Tomo itu? Rumahnya. Kabupaten. Apanya kabupaten? Kabupaten Tomo, Bos. Maksudnya? Kecamatan paling.
Iya. Saya cari se-Indonesia Kabupaten Tomo nggak ada. Nah. Kabupaten Tomo nggak ada. Oh, kecamatan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, kecamatan Tomo. Saya kira Kabupaten Tomo di Papua bagian mana itu? Sabar kamu Randi, kalau misalkan ada yang ngecek, anggaplah itu adalah pujian. Iya. Kalau ada yang muji, anggaplah itu ejekan. Supaya menguatkan hati kita bahwa ketika diejek jangan kecil hati, ketika dipuji kita nggak terbang. Ya. Ketika diejek kita nggak tumbang, ketika dipuji kita nggak terbang. Itu pokoknya Bang Randi banget itu. Ya Allah, falatamla'u mongko ojo iki falatamli'u mongko ojo ngebai sapa sira kabeh qulubakum ing pira-pira ati sira kabeh bihubbid dunya kelawan demen ing dunya fazawaluha mongko utawi ilange dunya iku qaribun kang parek. Janganlah isi hatimu dengan cinta terhadap dunia terus, karena yang namanya dunia akan sirna cepat, pasti cepat. Dunia itu sirnanya cepat. Al-mau'izah utawi iki iku pitutur. Al-mau'izatu utawi iki iku pitutur as-saniyatu was-salasuna kang kaping 33. Yaqulu dawuh sapa Allah Gusti Allah taala maha sapa Allah. Sabruka utawi sabar sira ala qalilin ing atase barang kang kedhik minal ma'siyati saking maksiat iku aisaru luwih gampang alaika ing atase sira min sabrika saking sabar sira ala katsirin ing atase barang kang kedhik min adzabi jahannam saking siksa neraka jahannam. Ingat, sabar kita untuk menahan tidak melakukan kemaksiatan itu lebih mudah dibandingkan kita bersabar atas banyaknya siksa ketika kita ini masuk ke dalam api neraka. Kita masuk ke dalam api neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sulit sekali untuk bersabar. Jadi mending kita ini sabarnya di dunia untuk menjauhi kemaksiatan, untuk nurut sama peraturan Allah Subhanahu wa taala. Mending wis sabarnya di dunia saja daripada sabar di akhirat karena menerima siksa yang begitu bertubi-tubi. Inna adzabaha saat temene siksane jahannam iku kana ono opo azab iku gharaman kang langgeng, karena siksa api neraka jahannam itu kekal, itu abadi. Wa sabruka utawi sabar sira ala qalilin ing atase barang kang kedhi yang sedikit saja, yang sebentar saja kita bersabar atas sebuah ketaatan, atas sebuah keberhasilan kita, sabar kita menghadapi kemaksiatan itu sebentar saja. Minat ta'ati saking ketaatan iku ya'kubuka ngakibatake opo sabar ing sira rohatun opo rohatun ini ora iki rohatan ing ngaso tawilatan kang suwe fiha iku tetep ing dalem rohah tawilah naimun utawi kenikmatan muqimun kang tetep. Sedangkan sabar kita yang hanya sebentar atas taat kepada Allah dan menahan atas kemaksiatan itu bisa mengakibatkan kita ini beristirahat lama di surganya Allah yang merupakan sebuah kenikmatan yang kekal. Kalau kita pilihannya dua, kalau kita sabar di dunia, kalau kita sabar menghadapi dunia, menghadapi ketaatan, tetap bersabar menjauhi kemaksiatan,
maka kita akan beristirahat di akhirat, yakni di dalam surganya Allah, istirahatnya nikmat abadi. Atau pilihan kedua, kita nggak sabar di dunia, istirahatnya di dunia yang hanya sebentar, tapi kita harus siap sabar abadi, terus menerus sabar tanpa akhir karena siksa api neraka yang itu adalah sebuah siksaan yang begitu menyakitkan. Ya ibna Adam, ya anak turun Nabi Adam, alaika natepono sopo siro bithiqati kelawan kumandel bima kelawan barang dominta kang nanggung sopo ingsun laka maring siro qabla an ut'ima ing dalam sadurunge yen to maringi sapa ingsun rizqa ka ing rezeki sira li ghairi maring sakliyane sira. Maka percayalah, maka yakinlah atas apa yang telah aku jamin, yakni dari rizki kita semua, rizkimu sebelum aku memberikan rizkimu tadi untuk orang lain. Jadi kalau kita ini tidak menerima atas rizki kita, justru kita kejar-kejar rizki kita kejar-kejar harta dunia kita, maka dunia kita yang tadinya bagiannya kita akan diberikan oleh orang lain, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Wazhadlan sengito sapa sira, wazhadlan sengito sapa sira fid dunya ing dalam dunia, fid dunya ing dalam dunya min qabli an azhada ing dalam sadurunge yen to sengit sapa ingsun fika ing dalam sira. Bencilah terhadap dunia sebelum aku membencimu, doanya Allah. Kalau kita tidak benci terhadap dunia, terus cinta terhadap dunia, maka niscaya Allah akan benci kepada kita. Karena Allah begitu sangat membenci orang yang cinta mati terhadap dunia. Watakholas, salah satu bentuk bahwa kita cinta terhadap dunia itu kita jadi petinju kelas berat, tahu? Petinju kelas berat itu maksudnya uangnya digenggam terus, nggak mau dikasih ke orang lain. Diminta nggak boleh, disuruh mengeluarkan zakat nggak mau, suruh bersedekah nggak mau, pelit. Itu salah satu bentuk bahwa kita ini cinta mati terhadap dunia, dan kita adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita begitu cinta terhadap dunia. Kalau kita pengen dicintai oleh Allah, tidak dibenci, maka kita harus membenci dunia, menjauhi dunia. Wa takhallas lan murnikno sapa sira, ngikhlasno sapa sira minasyubuhati saking pira-pira barang kang syubhat, ora jelas halal harame, qabla an tafniya ing dalam sadurunge yen to sirno apa hasanatuka pira-pira amal bagus sira, apa hasanatuka pira-pira amal bagus sira yaumal hisabi ing dalam dinane hisab atau dinane den titi presone amal, dinane den titi presone amal. Murnikanlah hidup kamu, bersihkanlah hidup kamu dari perkara yang tidak jelas halal haramnya sebelum Allah menghapus semua amal baik kita ketika nanti di yaumul hisab. Ketika di yaumul hisab ditemukan banyak sekali barang syubhat, maka Allah tidak akan memperdulikan amal baik kita. Yang akan Allah anggap hanyalah amal-amal buruk kita. Akan tidak dihitung oleh Allah amal baik kita ketika hidup kita penuh dengan perkara-perkara syubhat yang tidak jelas halal haramnya, full nanti diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak wirai, tidak menjaga diri. Wa'mur lan ngramekno sapa sira qalbaka ing ati sira bi dzikril akhirati kelawan eling ing akhirat, maka teruslah fikirkan, teruslah ingat tentang akhirat, penuhilah hatimu tentang mengingat akhirat, mengingat kematian. Falaisa mongko ora ono iku laka kadue sira iku maskanun, panggonan anteng, iku maskanun panggonan anteng ghairul qabri kang sakliyane kuburan. Maka kita bisa pahami bahwa selama hidup di dunia tidak ada satupun tempat yang sebetulnya betul-betul membuat kita tenang, membuat kita ini hatinya tenang, anteng, kecuali kalau kita itu sudah masuk ke dalam kuburan. Kuburan itu adalah tempat yang betul-betul membuat hati kita tenang. Kalau memang kita ini adalah seorang yang mukmin, seorang yang beriman, pasti ketika kita di dalam kuburan, kita ini akan tenang,
Makanya betul sekali ketika ada yang mengatakan sudah, biarkan dia sudah tenang di alam sana. Karena memang sebetulnya ketika seseorang meninggal dunia penuh dengan keimanan di dalam hatinya, maka sejatinya dia itu sedang bertemu dengan ketenangan yang kekal, ketenangan yang abadi. Itu dawuhnya Allah Ta'ala bahwa satu-satunya tempat tenang bagi umat Islam, orang yang beriman, itu adalah kubur. Kubur itu adalah separuh dunia, separuh akhirat. Kuburan itu adalah pembuka akhirat, awalan dari akhirat, dan pamungkas dari dunia, atau akhir dari dunia. Itu kubur. Ya bena Adam, ya anak turun Nabi Adam, man utawi sapa wonge iku ishtaqo bronto rindu, sangat berharap sapa man ilal jannati maring swarga, saro'a mongko age-age sapa man ilal khairati maring piro-piro kebagusan. Maka barang siapa yang begitu merindukan, begitu berharap untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah, mendapatkan ridhonya Allah, maka dia ini dinilai sedang cepat-cepat, sedang terburu-buru untuk melakukan sebuah kebaikan. Kalau kita ini memang betul-betul rindu terhadap surga, pengen masuk surga, maka bergegaslah, segeralah melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal baik terus digencarkan. Kalau kita memang mengaku bahwa kita ini ingin mendapatkan ridho Allah sehingga bisa masuk ke dalam surga. Waman utawi sapa wonge iku khofa, kuatir sapa man annara ing neraka, kaffa mongko nyegao sapa man ani syarri saking barang kang Allah. Kalau kita takut masuk ke neraka, maka cegahlah diri kamu untuk melakukan sebuah keburukan. Kita ini kalau takut masuk neraka, maka ya jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Kita ini seringnya apa? Seringnya itu ngomongnya saja takut masuk neraka, pengen masuk surga, tapi justru kita melakukan amal-amalnya ahlun nar, amal-amalnya penduduk neraka. Justru kita meninggalkan amal-amalnya penduduk surga. Ya maka kita ini apa bedanya dengan orang-orang munafik? Nggak ada bedanya. Kita ini dinilai munafik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah zat yang maha mengetahui semuanya. Allah tahu bahwa kita mengucapkan bahwa kita ini takut masuk neraka. Allah pun tahu kita ini masih sering melakukan amal-amal neraka. Jadi Allah akan ngecap kita munafik. Munafik ini zahirnya saja mukmin, zahirnya saja muslim, tapi batinnya kufur. Kalamnya saja baik, tapi hatinya busuk. Maka apa bedanya dengan orang-orang munafik? Zahirnya buruk, zahirnya bagus, batinnya buruk. Maka Allah Ta'ala dawuh kemarin, minal halikin. Maka kita adalah termasuk orang-orang yang hancur, orang-orang yang rusak. Waman utawi sapa wonge iku naha nyegah sapa man nafsahu ing awak dhewe man minasyahawati saking pira-pira kedemenane nafsu, nala mongko merkoleh sapa man ad-darajati ing pira-pira derajat al-ula kang luhur. Ketika dia berhasil menahan diri untuk melakukan sebuah perkara yang ia sukai dari syahwatnya, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi, dawuhnya Allah Ta'ala. Ini janjinya Allah. Waya Musa bin Imran lan Musa bin Imran, ini Allah Ta'ala dawuh kepada Nabi Musa, idza asabatkum, ing dalam arikalane mekenani ing sira apa musibatun musibah, ketika kamu menghadapi sebuah musibah, wa anta hale utawi sira iku ala ghairi tahirin ing atase tingkah ora suci, fala talumanna mongko ojo manglah temen sapa sira illa nafsaka angin ing awak dewe sira. Ketika kamu menghadapi sebuah musibah, seandainya padahal kamu sendiri bukanlah orang yang suci, maka janganlah kamu menyalahkan orang lain. Maka kamu itu diperbolehkan hanya menyalahkan dirimu sendiri. Itu akibat dari ulahmu.
Ketika kita melakukan terkena musibah, maka salahkan diri kita sendiri. Apa yang salah dari diri kita? Jangan salahkan orang lain. Bahkan jangan salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Musa, he Nabi Musa. Ya Musa, he Musa, al-faqru utawi fakir minal hasanati saking piro-piro pakerti bagus wal mautu yo iku aran mati al-akbaru kang gede, kang luwih gede. Wahai Musa, dawuhnya Allah Ta'ala, fakir dalam hal kebaikan. Fakir dalam hal kebaikan itu berarti sangat jarang sekali melakukan amal-amal baik. Jadi yang ia lakukan selalu adalah amal buruk. Yang dia lakukan selalu amal-amal buruk. Jarang sekali melakukan amal baik. Dawuhnya Allah, itulah kematian secara hakikat. Itulah kematian yang paling luar biasa besar. Jadi pada hakikatnya kematian seseorang yang begitu agung, yang begitu luar biasa, besar, penting, itu bukan kematian secara zahir, bukan kematian secara biologis, tapi kematian yang sangat luar biasa itu ketika kita, luar biasa ini luar biasa buruk loh ya, ketika kita jarang sekali beramal baik, fakir atas kebaikan. Jarang sekali beramal baik, yang kita amalkan adalah keburukan-keburukan, fakir atas kebaikan, maka itu adalah hakikatnya kematian yang besar, kematian yang sangat luar biasa buruk, yakni kematian ketika kita terus meninggalkan kebaikan-kebaikan. Ya Musa, he Musa, man utawi sapa wonge iku lam yusyawir ora rembukan sapa man nadima mongko ketun sapa man. Pesannya Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, wahai Musa, barang siapa yang tidak mau bermusyawarah, barang siapa yang tidak mau syawir, maka dia adalah orang yang ketun, orang yang menyesal. Ketika menghadapi sebuah permasalahan, maka bermusyawarahlah. Ketika ingin memutuskan sesuatu, maka bermusyawarahlah. Waman utawi sapa wonge iku istakhara, iku istakhara amreh bagus sapa man istikharah, mengharapkan suatu kebaikan, la yandamu mongko ora ketun sapa man. Barang siapa yang mencari kebaikan, mencari kebenaran, maka la yandam, maka dia tidak mungkin menyesal selama hidupnya. Al-mau'izah ats-tsalitsatu watsalasun, yaqulullah ta'ala azza wa jal, man talabas sum'ah bi'amalih kana kaman yang qulu alma ala zahrihi ilal jabal. Intaha wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.